Sejak November tahun 2022, kasus perdagangan manusia terutama warga negara Indonesia sudah mulai naik ke permukaan. Akan tetapi, untuk tahun-tahun awalnya belum bisa dipastikan sejak tahun berapa. Kemungkinan sejak boomingnya judi online di kalangan masyarakat dan juga kawasan ASEAN. Pada tahun 2020, KBRI hanya menangani 56 kasus WNI bermasalah. Namun, pada tahun 2024 jumlahnya meningkat drastis menjadi 3.310 kasus. Artinya ada kenaikan lebih dari 60 kali lipat. Kata Santo yang dikutip pada hari Jumat 21 Maret 2025 dikutip dari rilis Kementerian Luar Negeri. Di masa mendatang, Santo menyampaikan angka tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya WNI yang menetap di Kamboja. Pada tahun 2024, pemerintah Kamboja memverifikasi bahwa terdapat lebih dari 131.000 WNI yang menetap di Kamboja secara legal. Para WNI itu mayoritas tinggal di kota-kota seperti Sihanoukville, Poi Phet, Tre Thum, Ba Phet, dan Phnom Penh. Berdasarkan catatan KBRI Phnom Penh, sekitar 75% berhubungan dengan keterlibatan WNI dalam penipuan online atau online scam. Biasanya para WNI yang bekerja diiming-imingi pekerjaan yang mudah, dengan kualifikasi rendah namun dengan bayaran yang fantastis. Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Dharma Sumarto mengatakan akan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Kamboja dan di tanah air guna menindaklanjuti lonjakan kasus ini. Dia juga berharap agar WNI lebih berhati-hati dan proaktif melapor diri agar keberadaannya di Kamboja termonitor oleh KBRI di Phnom Penh. Para korban TPPO yang sudah bekerja di Kamboja dan Myanmar dipekerjakan menjadi staf untuk judi online. Mereka ditugaskan untuk menyebarkan situs-situs judi online melalui media sosial. Selain itu, para korban juga diharuskan merekrut korban-korban baru dengan membuat loker di Facebook dengan syarat yang mudah dan gaji yang fantastis. Mengingat banyaknya pengangguran dan rendahnya gaji di Indonesia membuat lowongan kerja ini sangat diminati oleh mereka, khususnya mereka yang rendah literasi. Banyak para korban ini tidak berpikir kritis. Bagaimana mungkin negara yang lebih miskin dari Indonesia bisa membutuhkan tenaga kerja asing dengan gaji yang fantastis? Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan warga negara Indonesia termasuk dalam kategori tidak bijak. Sebagian pada awalnya ditawari kerja di negara Thailand, namun pada akhirnya mereka dibawa ke Kamboja maupun Myanmar tempat kantor judi online berada. WNI korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja dijanjikan jadi admin, tapi malah disiksa. Misalnya saya nih ya, ada orang yang menelpon saya mengatakan kamu mau kerja toh, aku harus tes enggak, backgroundnya apa aja, tapi pokoknya nanti kamu akan kerja di bagian keuangan, kamu akan mendapat gaji, biasanya janjinya itu antara $1.000-1.500, terus kalau kamu udah siap nanti akan ada orang yang datang untuk menyiapkan semuanya, disiapkan berangkat sampai sana, kemudian udah ada yang ngatur di sana, langsung ditransfer ke tempat kerjanya. Di tempat kerja itu dimasukkan di dalam satu gedung, ada komputer, kemudian dikasih tahu bahwa tugas kamu adalah menipu orang Indonesia. Direkrut lagi gitu? Bukan hanya direkrut, tapi ini kan online scam ya, jadi menipu sehingga orang tersebut store uang dan sebagainya. Slamet, salah satu korban selamat yang akhirnya bisa kembali ke Indonesia, mengungkapkan pengalaman buruknya selama di sana. Slamet ditipu oleh seorang perekrut yang ditemuinya di kota Malang, Jawa Timur. Dia mengaku tergiur dengan iming-iming gaji 15 juta per bulan, ditambah uang makan sekitar $200 US untuk bekerja di sebuah pabrik di Vietnam. Lagi pula saat itu dia sedang menganggur. Tapi alih-alih bekerja di Vietnam, Slamet malah dikirim ke sebuah apartemen di kota Ba Phet, Kamboja untuk menjadi admin situs judi online pada Januari 2023. Saya cuma digaji 4 juta per bulan, kerjanya lebih dari 12 jam, kantornya dijaga oleh orang bersenjata dan anjing pelacak, kata Slamet. Di tempat itu, Slamet bertugas mengatur keluar masuk uang hasil transaksi para pemain judi online di Indonesia. Untuk ongkos perjalanan kabur, dia terpaksa mencuri uang perusahaan yang telah menipunya. Saya tahu password dan PIN bank perusahaan. Saya transfer uang mereka ke rekening saya sekitar 30 juta. Kalau tidak begini, saya tidak bisa pulang. Saat kabur, Slamet yang kini berusia 27 tahun hanya membawa dompet, handphone,
dan charger dalam perjalanan menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di kota Kamboja yang terpaut jarak 160 km dari kota Buffet. Dia berhasil kabur setelah izin keluar untuk merokok, lalu mencegat taksi dan meminta sopir segera tancap gas. Handphone dia matikan. Pengalaman ini selalu membuatnya merinding setiap kali mengingatnya. Selain Slamet, ada juga beberapa korban yang berhasil balik ke Indonesia. Menurut Arena Wida Faradis, staf Divisi Bantuan Hukum Pekerja Migran di Lembaga Advokasi Migran Care di Jakarta mengatakan, mereka mendapatkan beberapa laporan adanya penyiksaan terhadap WNI selama bekerja di Kamboja. Penyiksaannya beragam, ada yang diborgol, disetrum, dipukul. Kebanyakan penyebabnya juga beragam, misalnya tidak mencapai target, ketahuan melapor, dan lain-lainnya, kata Aryani saat dihubungi CNA. Hal ini juga diakui oleh Slamet. Dia mengatakan perusahaan judi online di Kamboja tidak segan-segan menyetrum karyawan yang tidak becus dalam bekerja dengan pistol listrik atau taser. Teman saya cerita dia pernah disetrum karena tidak juga menguasai pekerjaan setelah 1 minggu training. Kalau 1 minggu lagi dia tidak bisa juga, dia diancam disetrum lagi, kata Slamet. Kalau setelah 1 bulan juga tidak bisa, dia akan dijual ke Myanmar. Kalau sudah di Myanmar, entah bagaimana nasibnya. Soal hukuman setrum ini juga diakui oleh para WNI korban tindak pidana perdagangan orang lainnya. Dalam dokumen laporan KBRI Phnom Penh yang diterima CNA, seorang warga negara Indonesia berinisial DS mengaku diancam setrum atau dijual ke perusahaan lain jika tidak bisa bekerja. DS berada di Kamboja pada tahun 2022 dan telah dijual ke beberapa perusahaan online scamming oleh perekrutnya, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di kota Srei Tum. Sekali lagi, perekrutnya adalah seorang warga negara Indonesia. DS berhasil lolos dari jerat TPPO setelah kepolisian Kamboja melakukan razia besar-besaran terhadap perusahaan judi dan online scamming di tahun itu. Pria asal Majalengka ini akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada Maret 2023 dalam proses deportasi karena visanya habis masa berlaku atau overstayer dan tidak mampu membayar denda sebesar 1.830 US dollar. Beberapa kasus TPPO di Kamboja juga menjadi viral setelah para WNI menyebarkan video permintaan tolong di media sosial. Akhir Desember 2024, tersebar video seorang pria yang mengaku bernama Agung Haryadi, berusia 25 tahun asal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Agung dalam video itu meminta pertolongan karena dia disekap di Kamboja. Dia juga memperlihatkan kamarnya tempat disekap, sebuah ruangan kecil dengan 3 buah kasur tipis di atas lantai. Saya ditekan, tidak dikasih makan, kerja paksa, kata Agung yang mengaku hanya diberi sebotol air minum di kamar itu. Ibu Agung, Desi, kepada Detik pada tanggal 27 Desember lalu mengatakan putranya ditawari bekerja di perusahaan kelapa sawit di Malaysia dengan gaji 20 juta per bulan. Tapi bukannya ke Malaysia, dia malah dibawa ke Kamboja, tepatnya di kota Poi Phet. Juda mengatakan KBRI telah berhasil menghubungi Agung dan tengah melakukan pendalaman informasi. Selain korban selamat yang berhasil pulang ke Indonesia, ada juga beberapa korban yang meregang nyawa dan kehilangan ginjalnya, salah satunya yaitu Soleh Darmawan. Dia yang awalnya ditawari kerja oleh 2 orang wanita yang bernama Sally dan Ade untuk bekerja di salah satu restoran di Thailand, namun akhirnya berakhir meregang nyawa hanya dalam hitungan hari. Dalam kasus ini teman-teman, kebanyakan perekrutnya itu berasal dari negara Indonesia. Mereka itu tentu saja menerima kebanyakan uang yang berasal dari para korban yang telah mereka tipu. Boleh tahu Pak Hengki, harga 1 ginjal berapa? Dan sudah berapa ratus orang Indonesia ginjalnya diambil di Kamboja? Yang kami peroleh data dan fakta hukum yang kami peroleh dari pemeriksaan kami dari para korban maupun tersangka bahwa sindikat ini menerima uang sejumlah 200 juta, di mana 135 juta ini langsung diserahkan kepada korban, dan 65 juta ini untuk para sindikat ini. Ya, kemudian ada koordinator secara keseluruhan Indonesia, koordinator Kamboja, termasuk rekrut dan pengurusan administrasi paspor, dan juga akomodasi ini akan dapat bagian masing-masing, ada yang 5 juta, 7 juta, dan juga ada yang 3 juta, dan lain sebagainya. Demikian Pak Korban. Jadi 1 ginjal 135 juta Pak ya? Benar.